Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas sebuah film horor Tamil keluaran tahun 2012 yang berjudul Pizza. Film ini menceritakan seorang kurir pengantar pizza yang mendapatkan order dari rumah angker. Tanpa sadar, dia terjebak di rumah angker itu dengan teror-teror hantu yang serem-seremnya nggak ngotak. Nah, mau tahu gimana kesereman film ini? Nggak usah pakai lama, bumper Ombre Walk Story. Awal kisah diperlihatkan mas-mas India yang lagi uji nyali di sebuah rumah tua angker. Nah, mas-mas itu sengaja belusukan ke rumah angker demi konten. Satu demi satu ruangan mereka masuki. Tetapi tak lama mulai terjadi keanehan-keanehan di sana. Dan bangkeknya, ternyata itu semua cuma film. Padahal Om udah atut. Nah, di sini kita diperlihatkan dengan pasangan kumpul kebo yang bernama Michael. Duh, keren banget namanya Bang. Dan sang cewek bernama Anu. Iya, Anu, tapi bukan Anunya Om loh ya. Nah, di sini Mike protes sama pacarnya yang maniak horor karena setiap nonton film selalu horor terus. Sedangkan Mike pengen sekali-sekali nonton bokep gitu. Di sini Mike protes karena dia merasa hantu itu nggak ada. Nah, Anu akhirnya menjelaskan bahwa dia suka horor karena dulu pas kuliah dia melihat temannya yang gantung diri di kampus dan dia menyaksikan sendiri temannya itu entet dengan lidah yang menjulur. Semenjak saat itu, Anu suka dengan hal-hal yang berbau horor. Yakin mbak, kue iki loro. Coba deh periksa ke mantri kejiwaannya. Nah, karena Anu ceritanya menghayati, akhirnya Mike ikutan atut. Ternyata penakut juga, malu Om sama nama. Nah, karena males dengerin cerita horor mulu, akhirnya Mike memutuskan untuk berangkat bekerja. Nah, diketahui Mike bekerja sebagai kurir pizza. Siang harinya terlihat mbah-mbah di depan toko pizza Michael. Melihat mbah-mbah itu kayak gelandangan, Mike dan Arthur mencoba mengusir mbah-mbah itu. Ternyata mbah-mbah itu adalah tamu dari bos mereka yang bernama John. Ternyata mbah-mbah itu adalah dukun yang sengaja dipanggil sama bos John. Di ruangannya terlihat bahwa John adalah fans garis keras klinik dan dia percaya banget dengan adanya hantu. Nah, untuk meminta maaf karena tadi sempat tidak sopan, Arthur menawarkan kakek dukun itu mau makan kare atau biryani. Ngeheknya, kakek malah minta pizza margarita double cheese with extra pepperoni. Pesenanmu mbah, sok-sokan, mules baru tahu rasa. Keesokan harinya terlihat Mike ngamuk-ngamuk sama Anu karena baju seragamnya masih belum kering. Dia langsung memarahi Anu yang malah tiba-tiba mewek. Karena melihat pacarnya mewek, akhirnya Mike pun menjadi luluh. Emang sih kalau cewek udah ngeluarin ulti nangis, cowok pasti udah salah. Mike berkata, maaf ya, aku yang salah kok. Dah dong, jangan nangis terus. Ulu, mana senyum gemesnya? Mana senyum gemesnya? Anu hanya menjawab dengan dua kata yang membuat setiap cowok langsung kicep. Aku hamil. Hehe, iya sih kata itu emang damage-nya sakit banget. Di sini Anu ingin dinikahi, sedangkan Mike ingin anak itu digugurkan saja karena kondisi mereka saat ini melarat. Untuk makan sehari-hari aja mereka sudah susah, apalagi punya anak. Ya jelas aja Anu ngamuk lah mendengar itu. Karena hal itu Mike menjadi tidak fokus dalam bekerja dan terjadi pergolakan batin di antara mereka. Malam harinya terlihat Anu yang sambil menangis menulis surat untuk Mike dan dia pun tidak ingin mengangkat telepon dari Mike. Nah, sebelum pulang kerja, Mike curhat sama teman-temannya. Di sini Arthur mengatakan, "Dah nikahin aja daripada ribet." Begitu juga dengan Morgan. Dia juga mengatakan bahwa rezeki itu bakalan ngikut, bro. Mendengar itu, akhirnya Mike sadar dan berniat menikahi pacarnya itu. Sesampainya di rumah, Mike langsung mencari Anu. Tetapi pada saat melihat surat di meja, dia langsung khawatir. Dia langsung mengecek setiap ruangan. Andai kata Anu bunuh diri seperti yang diceritakan tadi. Ternyata Anu lagi jegogrok di teras sambil baca Naruto. Nah, pas membaca surat, ternyata surat itu adalah sumpah serapah. Om gak tega bacainnya, baca aja sendiri deh. Karena kesal, Mike malah menjadi emosi dan langsung menyiram air ke Anu. Di sini mereka malah saling tabuk-tabukan. Habis itu malah peluk-pelukan. Sinetron. Di sini Mike langsung melamar Anu untuk menikah dengannya. Karena sama-sama yatim piatu, akhirnya mereka memutuskan menikah secara mandiri. Singkat cerita, mereka menikah di rumah. Nggak perlu pesta mewah, nggak perlu pakai WO, nggak perlu pakai dekor. Cukup mereka berdua, sepasang cincin dan seloyang pizza. Mantap. Dan akhirnya cinta mereka pun bersatu. Beberapa hari kemudian, Michael disuruh John untuk mengantar paket ke rumahnya. Sesampainya di rumah John, Mike dikagetkan oleh sosok cewek yang berteriak minta tolong. Ternyata wanita itu adalah anak dari bos John yang lagi kesurupan.
Tak lama Mbah Dukun yang sebelumnya datang. Dia mengatakan bahwa Putri John kena sawan. Pas diinterogasi, ternyata yang merasuk itu cewek bernama Nitya. Mbah Dukun bertanya, "Kenapa kok mampir ke sini? Apa tujuanmu? Mau kembang 7 rupa? Apa mau dupa? Atau mau balas dendam?" Seketika Nitya langsung melihat ke arah Michael. Akhirnya Michael pun disuruh pergi daripada dimut sama Mbak Kunti. Sesampainya di rumah, Mike bercerita kepada Anu. Bangkeknya, Anu malah nambah nakut-nakutin. Semenjak hari itu, Mike menjadi nggak tenang karena kepikiran terus. Beberapa hari kemudian, Mike mendapatkan orderan chicken pizza dan es krim coklat. Tetapi pas mau pick up order, Bos John meminta Mike untuk mengantarkan paket ke rumahnya dulu. Terlihat Mike ogah-ogahan ke rumah Bos John lagi, karena atut tentunya. Malam harinya terlihat Bos John yang baru turun dari mobil. Dia melihat Arthur dan Morgan yang babak belur di luar toko. Di sini mereka mengatakan bahwa ini semua adalah ulah dari Michael. Nah, di dalam terlihat Michael yang juga babak belur dan duduk termenung di bawah. John menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dia menceritakan semuanya. Semua bermula pada saat dia mengantarkan pizza ke rumah mewah. Nah, yang menerima pizza itu adalah seorang tante semok yang kelihatannya baru aja selesai mandi. Karena tidak punya kembalian, akhirnya tante itu mencoba mencari uang pas. Tetapi tak lama, lampu di rumah itu mati. Nah, karena tidak menemukan uang pas dan suasananya mulai creepy, Mike berkata akan menukarkan uang itu di tukang rokok depan aja. Tetapi tante itu bilang, "Ada kok, aku ambil di lantai atas dulu ya." Nah, karena tidak ingin pizzanya dingin, tante itu meminta pizzanya dan akan dimasukkan ke microwave. Pas nunggu di bawah, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari lantai atas. Karena penasaran, Mike akhirnya mencoba mengecek. Berbekal lilin untuk ngepet, berbekal lilin untuk penerangan, dia memberanikan diri mengecek ke lantai atas. Tetapi di sini dia melihat kotak pizza yang terbuka dan ada satu slice yang sudah hilang. Karena masih penasaran, dia kembali masuk sampai dia melihat cahaya dari salah satu kamar. Di kamar itu terlihat potongan pizza di lantai, tetapi terlihat pizza itu sudah termakan sebagian. Pada saat dia mengarahkan senter itu ke dinding, terlihat tante tadi yang sudah gantung di atas dinding dengan tubuh penuh tusukan pisau. Ih, serem banget gak sih? Om aja sampai atut bener dah. Nah, karena atut kayak Om, Michael jelas saja langsung kabur dong. Tetapi pada saat dia hendak keluar, pintu dan jendela itu tiba-tiba terkunci rapat. Semua jendela dia cek, tetapi hasilnya tetap sama. Karena nggak bisa keluar, dia pun berinisiatif untuk meminta bantuan lewat HP. Tetapi anehnya tiba-tiba sinyalnya hilang. Begitu juga pada saat hendak menggunakan telepon rumah. Telepon itu juga terputus. Tak lama sinyal HP-nya kembali muncul. Nah, pas hendak menelpon, keluar suara yang serem. Maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk panggilan ini. Makanya, kalau punya HP, jangan lupa isi pulsa. Tak lama terdengar suara ringtone telepon dari lantai atas. Michael langsung mencoba mengeceknya. Dengan rasa takut, dia kembali masuk ke kamar tadi. Tapi keanehan kembali terjadi. Potongan pizza yang di lantai tiba-tiba sudah menghilang. Dan yang lebih mengherankan, mayat tante tadi yang tadi gantung di dinding juga ikutan hilang. Mike mencoba mengecek ke segala penjuru. Siapa tahu tante itu tadi cuma ngeprank. Tak lama terdengar suara mobil. Ternyata ada seorang pria yang datang ke rumah itu. Jelas saja Mike langsung berlari untuk meminta tolong. Tetapi pria itu tidak merespon. Mike juga kembali mengambil HP milik tante itu. Tak lama om-om itu menggedor-gedor pintu. Tetapi Mike yang berteriak-teriak seolah-olah tidak terdengar olehnya. Kemudian terlihat om-om itu menelpon HP istrinya. Di sini akhirnya Mike berhasil berbicara dengan om-om itu. Tetapi om-om itu malah mengira bahwa Mike adalah selingkuhan istrinya. Nah, pas om-om itu ngamuk, Mike menjelaskan semuanya bahwa ada pembunuhan di rumah itu. Setelah agak tenang, om-om itu akhirnya mencoba percaya dengan omongan Mike. Akhirnya om-om itu menyuruh Mike mencari kunci cadangan di selorokan, tetapi nggak ada. Terus suruh nyari di dekat patung, tetapi juga nggak ada. Nah, yang terakhir dia nyuruh nyari di kamar istrinya. Pas ngecek selorokan, dia kaget karena ada pistol di sana. Nah, pas di bawah pistol itu baru dia ada kunci cadangan. Tetapi kunci itu juga tidak bisa membuka pintu. Dan anehnya om-om itu juga udah hilang entah kemana. Tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas lagi. Dan tiba-tiba lagi ada suara ringtone dari dalam. Nah, pas ngecek ternyata pizza yang sebelumnya sekarang hilang 2 slice. Pada saat kembali ke kamar yang tadi, Mike kembali menemukan potongan pizza yang dimakan separuh di lantai. Merasa dejavu, Mike mengecek kembali lokasi tante gantung tadi. Untungnya nggak ada mayat di sana kali ini. Selamat. Bangke Om Atut. Terlihat om-om itu sudah ngegantung dengan leher tertusuk pasak. Dan pada saat mengecek selorokan, pistol yang sebelumnya juga udah hilang.
Nah, karena udah gedek, akhirnya Mike berubah menjadi mode marah. Dia langsung mengambil tongkat bisbol dan berniat menghadapi pembunuh itu. Tetapi pada saat hendak mengecek, dia melihat jejak darah di lantai. Jejak itu mengarah ke tempat pizza. Yang anehnya tuh pizza masih utuh sekarang. Dan di sana juga terlihat boneka Dako-chan yang tiba-tiba meleng. Merasa ada yang bergerak-gerak, Mike mencoba mengecek boneka Dako-chan itu. Yakin serem banget ini mah. Nah, karena bingung harus bagaimana, Mike akhirnya ngejogrok di tangga. Gini ya Mas Mike, itu kan jendela dari kaca ya. Kenapa nggak dipecahin aja, terus kabur? Tak lama pas lagi bengong terdengar suara bel telepon. Pada saat diangkat ternyata itu suara Anu. Di sini Mike bingung, kok bisa Anu menelpon telepon rumah itu? Anu juga bingung karena tadi dia menelpon nomor HP Mike. Entah bagaimana ceritanya, nomor telepon Mike bisa terhubung dengan telepon rumah itu. Di sini Mike menjelaskan semuanya. Kui neng buri opo leh, kui neng buri opo leh. Mengetahui situasi Michael, Anu berkata akan menelpon polisi. Setelah itu terdengar suara nyanyian dari ruang tamu, dan pas dicek di sana udah ada uang sejumlah harga pizza yang sebelumnya. Tak lama terdengar bel telepon lagi. Ternyata itu masih suara Anu. Anu mengatakan dia menelpon kantor polisi, tapi kok bisa nyambung lagi ke rumah itu ya? Anu akhirnya mengatakan akan segera menyusul ke rumah itu untuk menjemput Michael. Tak lama terdengar suara dari salah satu ruangan. Nah, pas Mike mengecek ruangan itu, terlihat mainan-mainan yang bergerak sendiri. Pas mau mengecek boneka yang lagi breakdance, tiba-tiba di belakang terlihat sosok bocil yang lagi ngemil es krim. Pas dicek, ternyata bocil itu udah nggak ada. Yang ada hanyalah boneka yang cemong dengan es krim coklat di mulutnya. Pas melihat di dinding, terlihat nama Nitya. Dan terdengar suara yang memanggil-manggil nama Nitya. Nitya, Nitya, Nitya. Tak lama kembali terdengar bel telepon. Kali ini terdengar suara dari bos John yang putus-putus. John menanyakan kemana aja Mike, kok nggak balik-balik ke kantor. Tetapi tiba-tiba telepon terputus. Di sini Mike melihat foto keluarga di dinding. Om tadi, tante gantung, dan ada seorang anak kecil di sana. Tanpa sadar di belakang Mike sudah muncul om dan tante dengan muka pucat. Cok, ojo noleh, cok, ojo noleh, ojo noleh, ojo noleh, ojo noleh. Nah, karena kepo parah, Mike malah noleh. Tetapi sosok mereka langsung menghilang. Kembali lagi terdengar suara nyanyian dari dalam. Dan di sana tiba-tiba muncul bocil yang sedang menggambar. Di sini Mike langsung menghampiri bocil itu. Mike memanggil-manggil bocil itu, tetapi tuh bocil diem aja. Pada saat dia memanggil nama Nitya, tuh bocil langsung menunjuk ke depan. Pas noleh nggak ada apa-apa. Kembali lagi tuh bocil nunjuk ke arah yang sama, tetapi tetap aja nggak ada apa-apa. Bangke om kaget. Tiba-tiba muncul om-om serem dan tante gantung. Dan tiba-tiba punggung dan tangan Mike langsung terkoyak dan berdarah. Pas udah pasrah bakal dimut sama hantu, tiba-tiba terdengar ada orang masuk ke rumah itu. Pada saat lampu dihidupkan, ternyata ada 2 orang polisi yang masuk. Melihat ada polisi, Mike langsung meminta tolong. Tetapi para polisi itu malah ngeplakin Mike karena Mike masuk ke rumah TKP pembunuhan. Di sini Mike mencoba menjelaskan semuanya, tetapi para polisi nggak percaya karena rumah itu sudah kosong selama seminggu karena sebelumnya di rumah itu terjadi pembunuhan satu keluarga. Tetapi Mike yang yakin bila ada orang di dalam, dia langsung mengajak polisi untuk mengeceknya. Mike menunjukkan lokasi penemuan mayat itu, tetapi di sana tidak ada apa-apa. Di sana hanya ada polisi map. Itu tuh loh gambar yang menunjukkan posisi mayat. Mike kembali berlari, dia pun melihat polisi map di lokasi bocil tadi menggambar. Di sini Mike semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya polisi menjelaskan bahwa di rumah itu seminggu yang lalu ada kasus pembunuhan dan memakan 4 korban jiwa. Mike kembali bingung karena dia hanya melihat 3 hantu di rumah itu. Dia penasaran dengan satu lagi korban pembunuhan itu. Polisi mengatakan bahwa ada satu lagi mayat di halaman, seorang wanita muda. Mendengar itu, Mike bertanya, siapa korban keempat itu? Polisi mengatakan bahwa korban keempat itu adalah wanita muda yang sedang hamil yang bernama Anu. Di sini, Mike langsung bingung karena Anu yang dia kenal baru saja menelpon dirinya. Dia nggak percaya bahwa korban keempat itu adalah Anu pacarnya. Karena menurut polisi, mayat itu sudah ditemukan seminggu yang lalu. Di sini, Mike meminjam HP Pak Pol untuk memastikan. Tetapi pada saat menelpon Anu, terdengar suara, Maaf, nomor yang Anda tuju sudah dijual. Nggak usah hubungin lagi. Nah, pas Pak Pol menanyakan nama Mike, polisi baru menyadari bahwa Mike adalah orang yang sedang dicari polisi. Karena setelah kematian Anu dan keluarga itu, Mike hilang selama 1 minggu. Mike dicurigai sebagai tersangka pembunuhan itu. Jelas aja Mike malah tambah bingung. Nah, karena hendak ditangkap dan tidak percaya dengan kata-kata polisi, Mike mencoba kabur.
Tetapi pas polisi menangkap kaki Mike, polisi itu tiba-tiba terseret ke dalam rumah. Serem bener. Pada saat di luar, rumah yang sebelumnya terlihat mewah sekarang berubah menjadi rumah yang terlihat angker. Gak lama, Mike langsung pulang ke rumah. Dia langsung mencari Anu, tetapi hasilnya nihil, tidak ada siapapun di rumah itu. Pas nyari di luar, tak sengaja dia bertemu dengan Arthur dan Morgan. Jelas aja mereka langsung menanyakan kemana aja seminggu ini. Mike mengatakan dengan panik, "Di mana Anu? Di mana anuku? Di mana anuku?" Nah itu di bawah apa? Karena anunya hilang, Mike malah ngamuk dan ngebukin Arthur dan Morgan. Akhirnya terjadi pergulatan di sini. Dan itulah kenapa sebelumnya mereka babak belur semua. Mendengar cerita itu, akhirnya Bos John percaya dengan cerita Mike. Morgan lalu bertanya, "Di mana motor dan tasmu?" Mike berkata bahwa tas dan motornya ada di rumah angker itu. Mereka semakin yakin pada saat Morgan mengecek luka di punggung Mike. Di sini sambil menangis terseduh-seduh, Mike memohon agar teman-temannya mau membantunya untuk menemukan anunya. Mike juga menceritakan mungkin ini semua berhubungan dengan arwah yang merasuki anak John. Karena nama hantu anak rumah itu sama dengan arwah yang merasuki putrinya John itu. Dan tiba-tiba Mike bengek, jir. Di dalam, Arthur dan Morgan berunding dengan bosnya. Abis ini Mike mau diapain nih? John akhirnya meminta mereka untuk menunggu agar Mike sedikit tenang dan mengecek motor dan tas itu di rumah angker. Baru nanti kita putuskan apakah mau masuk rumah itu atau enggak. Dia juga meminta Arthur agar Mike sementara tinggal di rumahnya dulu dan meminta Morgan mencari tahu siapa itu Anu. Karena teman-temannya tidak tahu menahu tentang sosok Anu itu. Singkat cerita, akhirnya Mike diboyong ke rumah Arthur untuk tinggal sementara waktu sampai dia tenang. Mereka juga datang ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan orang. Tak lama, Morgan juga mendapat informasi bila Anu itu adalah anak yang sama-sama dibesarkan di panti asuhan yang sama dengan Mike. Morgan juga mengecek motor di rumah angker. Dan diketahui bahwa rumah angker itu memang telah terjadi pembunuhan 2 tahun yang lalu. Korbannya adalah satu keluarga. Dan diketahui juga ada 2 polisi yang mati di rumah itu 1 tahun yang lalu pada saat mengejar penjahat yang masuk ke dalam rumah angker itu. Tak terasa 2 minggu pun berlalu. Di sini teman-temannya meminta Mike untuk tenang dan mulai bekerja seperti biasa agar bisa move on. Pada suatu hari pada saat bekerja, tiba-tiba Mike mengatakan kepada Morgan bahwa dia melihat sosok besar hitam di toilet. Nah, pas Morgan mengecek ke dalam, tidak ada apa-apa di sana, hanya ada tokai gede yang lupa disiram. Tak lama, Arthur, Morgan, dan John kembali meeting. Di sini mereka mulai meragukan bahwa Anu itu ada, karena pada saat di rumah Mike tidak ada tanda-tanda bila pernah ada wanita yang tinggal di sana. Suatu hari terlihat Putri John kembali kambuh dan memanggil-manggil nama Nitya. Nah, karena udah parah, John kembali datang ke dukun. Tetapi kali ini dukunnya beda. Sang dukun mengatakan bahwa arwah ini ingin membalas dendam, tetapi tidak diketahui dia ingin balas dendam ke siapa. Dukun menyarankan untuk melakukan ritual pengusiran hantu pada saat bulan purnama. Tak lama terlihat mereka semua ada di depan rumah angker. Di sini terlihat bahwa mereka sangat ingin mengambil tas pizza milik Mike. Tetapi mereka takut masuk ke dalam karena takut dimamam sama hantu. Mereka akhirnya memutuskan untuk menunggu sampai upacara pengusiran setan dilakukan. Beberapa saat kemudian, kembali lagi terlihat dukun yang sebelumnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada hantu yang menempel di tubuh Mike dan tidak ada tanda-tanda dia diganggu oleh hantu. Tetapi ceritanya juga tidak terlihat bahwa dia sedang berbohong. Dukun mengatakan ada 2 kemungkinan. Sosok Anu itu adalah hantu, atau Anu itu hanyalah imajinasi dari Mike. Keesokan harinya, Mike menerima pesanan chicken pizza dan es krim coklat lagi. Dan kembali lagi pada saat hendak mengantar pesanan, dia kembali dipanggil Bos John. Tetapi kali ini Bos John mengatakan bahwa dia akan menemukan sosok Anu dan dia pun memberikan debu suci agar Mike terhindar dari gangguan jurik. Di sini terlihat Mike yang menangis karena masih belum menemukan Anunya. Nah, tak lama terlihat Mike yang kencing sembarangan di pinggir jalan. Terlihat juga dia mengganti SIM cardnya dan menelpon seseorang. Ternyata orang yang ditelepon adalah Anu. Nah, ternyata kita kembali ke masa lalu di mana semua ini bermula. Terlihat John mendapatkan telepon dari seseorang. Pria di telepon mengatakan bahwa akan ada penggeledahan di toko pizza itu dan meminta John menyembunyikan barangnya. Barang apakah itu? Nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Setelah itu terlihat John memasukkan sebuah kantong ke toples permen dan meminta Mike mengantarkan ke rumahnya. Nah, pas pada saat perjalanan, Mike malah jatuh dari motor. Karena hal itulah tangan dan pundaknya terluka. Karena atit dan bajunya kotor, dia pun kembali ke rumah dulu untuk mengganti baju. Mike meminta Anu untuk mengecek pizzanya rusak atau enggak. Tetapi alangkah kagetnya dia ketika mengetahui isi dalam kantong yang sebelumnya adalah berlian yang sangat banyak. Melihat itu, Anu mengatakan, "Kita ambil berlian ini yuk, lalu kita kabur ke luar negeri." Awalnya Mike nggak mau,
Tetapi Anu mengatakan, sebentar lagi kita punya anak, ini peluang kita agar bisa hidup layak. Di sini akhirnya Mac setuju untuk mengambil berlian itu. Tetapi bagaimana caranya agar mereka semua aman dari polisi? Akhirnya Anu memiliki ide dengan memanfaatkan keparanoidan John terhadap hantu. Dan ternyata semua cerita horor sebelumnya hanyalah karangan Mac dan Anu jebule. Mulai dari sinyal yang putus-putus pas telepon, naruh motor di depan rumah angker, berpura-pura pada saat bertemu dengan Arthur Morgan, dan semua kepura-puraan lainnya. Dan kenapa dia menghilang selama 1 minggu? Karena pada saat itu dia dan Anu pergi ke Bangalore untuk menjual semua berlian itu dan mengurus paspor dan visa untuk pindah ke luar negeri. Dan sembari menunggu paspor dan visanya jadi, Mac berpura-pura gila dan masih bekerja seperti biasa agar bosnya tidak curiga. Di sini Mac yakin bosnya tidak akan mengecek rumah angker itu untuk mengambil tas pizzanya, karena dia yakin bila bosnya itu pasti termakan cerita Mac. Apalagi bosnya itu adalah fans berat garis keras klinik. Dan diketahui juga bahwa berlian itu adalah berlian curian. Ternyata bosnya Arthur dan Morgan adalah sindikat pencurian berlian. Anjir. Di sini Anu juga mengatakan bahwa paspor dan visa mereka sudah jadi dan besok mereka sudah bisa pergi ke luar negeri. Epic bener ya rencananya. Nah, tak lama Mac mengantarkan pizza ke sebuah rumah untuk pekerjaan terakhirnya. Pada saat pintu dibuka, terlihat seorang nenek yang menerima pizza itu. Di sini Mac merasa dejavu karena bon pizzanya sama persis dengan bon yang sebelumnya. Nenek itu juga memanggil cucunya yang bernama Nitya. Tak hanya itu, di sana juga ada foto keluarga yang sama persis dengan yang sebelumnya. Tak lama keluar anak kecil yang mirip dengan sosok Nitya yang sebelumnya. Dan tiba-tiba pintu rumah itu tertutup sendiri dan lampu rumah tiba-tiba mati. Dan filmnya berakhir. Gimana film ini sob? Endingnya ya gitulah. Om kira film horor, ternyata film perampokan. Cuman endingnya kok gantung ya, kayak kutang yang udah 10 tahun gak diganti. So, bagi kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like dan komen dan share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, untuk subscribe deh. Dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Store. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit, Pirmilatihin.